Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam mari kita sama-sama mengirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Aisyah pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah anak-anakku menyimak video nantinya, diharapkan anak-anakku semua dapat mengetahui proses kehidupan manusia di alam akhirat. Mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di akhirat sebagai berikut. Yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, akan bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam, sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Yasin ayat ke-51. Karena kesombongannya, sebagian manusia tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Yang ketiga adalah Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyar atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan, karena segalanya sudah terjadi. Pada hari itu, orang yang tidak beriman
Sungguh telah putus harapannya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi datang kepadanya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, penantiannya di padang mahsyar adalah penantian yang penuh harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran padang mahsyar? Padang mahsyar digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 69. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan. Hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan disebut juga Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Pada hari perhitungan amal manusia, akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, ia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, dia akan menyesal. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin
muhdara wa ma 'amilat min su'. Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah solat seseorang. Bila seseorang tidak pernah meninggalkan solat dan solat itu dilaksanakan dengan khusyuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan dipertimbangkan di neraca keadilan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Mizan. Yaumul Mizan merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat zarrah akan ada balasannya. Begitu pula perbuatan jahat walaupun seberat zarrah juga akan ada balasannya. Berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, dan mereka juga akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapati timbangan amal buruknya sangat berat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa ruginya orang yang ketika hidup di dunia selalu berbuat jahat. Mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang amat berat di neraka sebagai balasan atas perbuatan jahatnya itu. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita semua menutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.